Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan beribadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra. Untuk itu, Encik minta adik-adik untuk dapat mempersiapkan hati dan mengikuti ibadah dengan baik. Encik jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Sambil menyalakan lilin, kita angkat pujian Yesus Terang Dunia. Dengan penuh sukacita, kita angkat pujian ini adik-adik. Tepuk tangan semua. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, akan ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, kan ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Nah adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Akulah Pintu. Nah adik-adik, pujian ini akan dipandu digerakkan oleh Encik Medi dan Encik Nanda. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus, gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikut Dia dan dengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Panggilan beribadah. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan bersyukur dan hati gembira, saya mengajak kita semua untuk beribadah kepadanya.
Dalam menyambut Natal Yesus Tuhan kita, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepadanya saat ini. Dengan hati gembira kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dalam menyambut Natal Yesus, kita mengenang kembali kisah kelahirannya di Bethlehem. Kita memuliakan Dia dan kelahirannya kita rayakan dan nantikan datangnya kembali. Adik-adik, kita angkat pujian Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are places in His Son. Jesus loved the little children of the world. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam terangnya yang menghidupkan. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik disilahkan duduk kembali dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau yang telah datang ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi yang mungil di kota kecil Bethlehem. Engkau yang kami nanti-nantikan untuk datang menghapus dosa manusia, dosa seisi dunia. Kami semua anak-anak Tuhan di segala tempat dan waktu bersyukur karena kami pun telah menjadi bagian yang diselamatkan oleh kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Namun kami mengaku ya Tuhan Yesus, bahwa tidak selalu kami mampu hidup sebagai anak-anak yang taat dan setia. Tidak selalu kami mampu hidup sesuai dengan kasih yang Engkau perintahkan kepada kami untuk dapat kami lakukan kepada Engkau
sesama kami manusia seperti kepada diri kami sendiri. Kami kadang-kadang suka melawan, kami kadang-kadang suka berbuat yang tidak baik, melanggar perintah dan ketetapan dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, menyakiti teman-teman kami, sesama kami manusia. Dan karena itu kami semua datang di hadapan-Mu saat ini, mengaku semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu bagi kami. Ampunilah kiranya kesalahan kami, dan berilah kiranya kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk hidup sebagai anak-anak yang memancarkan terang Kristus yang kelihatan dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya setiap pengakuan yang jujur dengan hati yang tulus di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mendengarkannya, dan karena itu Engkau pun mengasihi dan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, disertai tekad untuk hidup dalam pertobatan, maka berlakulah berita anugerahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik masih tetap berdiri, kita angkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang dikumandangkan para nabi. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik semua, saudara-saudara, dalam penghayatan akan sinar kasih Kristus, terang abadi yang menyinari kehidupan kita, sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita, maka saat ini, marilah kita menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan, sambil melakukan Yesus berpesan dalam malam gelap. Kita angkat pujian Yesus berpesan dan diundang kepada seluruh guru sekolah minggu yang hadir untuk dapat maju ke depan dan memasang lilin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan yang akan dipandu oleh penatua anak Encik Heni. Shalom adik-adik. Di pagi hari ini kita akan belajar satu ayat hafalan. Ayat hafalan kita di pagi ini terambil dari Lukas 2, buka Alkitabnya ya. Lukas 2 ayat 11. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 11. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik bisa lihat di layar ada gambar di situ. Kita ulang lagi bersama-sama, kita baca yang ada di Alkitab dan juga Encik sudah taruh ada di layar. Seperti di gambar, ayat ini adalah perkataan dari malaikat. Ya, malaikat yang mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sekali lagi kita baca adik-adik ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ayatnya pendek kan? Encik yakin kita bisa menghafalnya. Boleh kita sama-sama sekali lagi? Boleh tutup Alkitabnya? Ya, gambar yang ada di layar boleh dihilangkan. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di mana? Kota di kota Daud. Nah, adik-adik,
Tuhan Yesus telah lahir di kota Daud. Untuk siapa? Untuk kita semua. Tidak memandang adik-adik ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang kecil, ada yang tinggi besar. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua, membawa keselamatan bagi siapapun yang percaya padanya. Demikian ayat hafalan kita di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Cik Nuni. Adik-adik yang ada di rumah suka belajar lagu baru? Suka, Cik. Encik-encik yang ada di sini suka belajar lagu baru? Suka. Siapa yang di rumah suka belajar lagu baru? Aduh, Encik Lia, semua yang ada di rumah suka mau belajar lagu baru. Sekarang orang mau belajar lagu baru yang akan diajarkan oleh Encik Meidi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tora akan belajar lagu baru dan judulnya Kabar Gembira. Ya, nanti adik-adik ikuti. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Nah adik-adik, lagu baru ini ada di DP Gerakan. Jadi Encik mau kasih tunjuk DP Gerakan, nanti adik-adik ikuti. Encik Astrid menyanyi. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Ya, demikianlah untuk lagu baru kita di saat ini. Ya, adik-adik semua, dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu, adik-adik yang ada di rumah, ayo siapkan Alkitab di tangan kita masing-masing. Dan sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman, kebenaran, dan hidup. Daripadamu kami semua anak-anak-Mu mengenal tentang berita keselamatan
berita pengampunan dosa yang telah melayakkan kami anak-anak-Mu, bahkan semua manusia di dunia ini, untuk menerima keselamatan yang sudah Engkau karuniakan menjadi bagian kami. Karena itu saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya jaga kami semua, anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing, didampingi orang tua, bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Roh Tuhan jaga pikiran kami, jaga hati kami. Roh Tuhan beri hikmat, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Engkau kiranya berfirman bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dengan Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing, mari kita membuka bagian firman dalam berita Injil Lukas. Lukas pasal 2. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membacakannya, adik-adik dapat mengikuti. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan saat ini. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Iya. Anak-anak sekolah minggu tentu bersama dengan mama papa yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, bahkan siapapun yang saat ini, pagi ini berkesempatan untuk mengikuti ibadah menyambut Natal Yesus Kristus bersama dengan anak sekolah minggu dan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Abraham Sario Sentra. Saya percaya bahwa hari ini ada satu sukacita yang besar,
Sukacita yang mendatangkan perasaan yang berbeda. Karena kita semua tahu ini sudah bulan Desember. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Nah adik-adik, biasanya kalau merayakan Natal itu di mana-mana orang lihat ada hiasan yang indah-indah. Ada pohon Natal dengan nyala lampu kerlap-kerlip, hiasan yang manis-manis dan lucu. Biasanya juga di rumah-rumah kita orang tua mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Nah adik-adik, saat ini Ibu Pendeta akan bercerita tentang kisah 4 orang anak. Anak-anak itu katanya namanya yang satu Yani, yang satu Melki, yang satu Rani, dan satunya lagi Lydia. Jadi mereka 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan yang bersahabat dekat. Ya. Mereka juga sedang bersukacita. Mereka bersukacita karena berpikir Natal sudah dekat. Dan pada satu hari, ketika mereka baru pulang dari ibadah sore gembira, dalam perjalanan mereka bercerita dengan semangat dan sukacita. Apa yang mau kita persiapkan untuk Natal di tahun ini? Salah satu di antara mereka katakan, Natal kan sudah dekat. Natal cuma 1 tahun 1 kali. Jadi kita harus merayakannya dengan pesta yang meriah. Bersemangat sekali adik-adik. Kemudian ada teman yang satu bilang, kalau begitu mari kita cari tempat yang baik, yang luas, supaya kita bisa berpesta dengan menjaga jarak. Kemudian mereka berempat dengan semangat, lari-lari, mereka ambil keputusan, kesimpulan, mari kita pergi ke rumah teman mereka yang bernama Yani. Nah rupanya dari mereka berempat itu yang rumahnya cukup luas, itu rumahnya Yani. Mereka ke sana untuk minta izin. Mudah-mudahan mamanya Yani beri mereka kesempatan untuk adakan pesta Natal di rumah Yani. Kemudian begitu tiba di rumah Yani, mereka menceritakan maksudnya. Mamanya Yani mengerti keinginan anak-anak itu. Kemudian mamanya Yani bilang begini sama mereka, adik-adik. Adik-adik, semangat kalian, sukacita kalian itu bagus sekali. Itu berarti kalian semua siap menerima Yesus. Kalian semua siap menyambut hari Natal dengan gembira. Tetapi Mama Yani ingatkan satu hal yang penting kepada mereka. Apa hal penting itu? Mama Yani menceritakan kisah bagaimana ketika Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem dimulai dengan kisah ketika Maria dan Yusuf berangkat dari kota mereka untuk mendaftarkan diri. Waktu itu kan Kaisar Agustus suruh mendaftar semua. Waktu mereka dalam perjalanan, Maria yang sudah sedang mengandung itu sudah tiba waktunya untuk melahirkan anaknya. Dan dalam perjalanan itu sayang sekali mereka tidak mendapatkan tempat yang baik, tempat yang layak supaya Maria dapat melahirkan bayinya. Dan karena itu akhirnya bayi yang dilahirkan oleh Maria itu tidak dilahirkan di rumah yang besar dan megah, tidak dilahirkan di rumah sakit yang mewah, tidak dilahirkan di tempat tidur yang layak.
Tetapi seperti bacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bayi yang lahir itu lahir di sebuah kandang hewan. Bayi yang lahir itu lahir di kandang domba. Di situ ada ternak-ternak, ada jerami-jerami, tidak ada selimut yang bersih, tidak ada tempat tidur yang mewah, hanya kandang hewan dan sehelai kain lampin yang kemudian dipakai untuk membungkus bayi yang baru lahir itu. Tetapi adik-adik, sekalipun bayi yang baru lahir itu lahir di tempat yang hina, bahkan boleh dikatakan lahir di tempat yang kotor, tetapi firman Tuhan katakan dalam bacaan Injil Lukas pasal 2, orang-orang yang menyaksikan para gembala di padang Efrata, malaikat-malaikat dari sorga bersukacita karena kelahiran bayi yang mungil itu. Karena itu berita kelahiran Yesus itu disambut dengan hati yang penuh kegembiraan. Tidak mewah, tetapi mendatangkan sukacita. Tidak luar biasa, tetapi mendatangkan kebaikan untuk semua orang yang melihat, yang mendengar dan menerima berita kelahiran juru selamat itu. Para gembala, Maria dan Yusuf menyaksikan bayi dalam palungan itu membawa sukacita yang besar bagi banyak orang, bagi seluruh bangsa. Nah, adik-adik, mendengar cerita itu dari Mama Yani dan teman-temannya sadar, oh rupanya begitu. Kelahiran Yesus tidak selalu harus disambut dengan pesta yang meriah. Kelahiran Yesus tidak selalu harus disambut dengan semua yang mewah, persiapan materi yang luar biasa. Tetapi kelahiran Yesus sekalipun disambut dengan sederhana, tetap mendatangkan sukacita yang besar karena Dia yang datang untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Dan keselamatan itu juga dialami oleh manusia karena Yesus yang lahir itu, selain kesiang dia lahir di kandang, selain kesiang dia nggak kasih pakai baju yang bagus-bagus, cuma dibungkus dengan lampin, Yesus itu pada akhirnya harus mengalami hinaan, harus mengalami cambukan tangan manusia. Dia harus memikul salib, dia dipaku di sana, disiksa sampai mengalami kematian. Untuk apa? Dia yang lahir, yang menderita, yang disalib, yang mati itu harus mengalami itu, kehinaan itu, supaya kita manusia termasuk adik-adik semua mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena itu dia pun bangkit dari kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, supaya itu menjadi proklamasi keselamatan umat manusia. Karena dia yang lahir, dia yang sengsara, dia yang mati, dia yang bangkit, mendatangkan kemenangan bagi semua manusia. Siapa manusia itu? Ada saya, ada guru-guru sekolah minggu, ada papa dan mama. Adik-adik termasuk tidak? Termasuk? Termasuk ya. Jadi Yesus yang lahir itu dalam kehinaan, dia yang menderita, dia yang mati dan bangkit menyelamatkan semua orang, termasuk semua anak-anak di dunia. Karena itu, sekalipun kita tidak menyambut Natal dengan persiapan yang megah dan mewah, yang Yesus inginkan dari anak-anak adalah kita semua hidup di dalam kasih sayangnya.
Kita semua hidup dalam keselamatannya. Bagaimana caranya hidup dalam kasih sayang Tuhan? Anak-anak sekolah minggu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anak-anak sekolah minggu harus mengasihi, menghormati orang tua, taat, tidak boleh melawan. Anak-anak sekolah minggu harus hidup penuh kasih dan rasa hormat kepada sesama yang lebih tua, bahkan yang seumur, bahkan lebih muda daripada kita. Dari masa kanak-kanak, latihlah diri kita, sekalipun dalam kesederhanaan, kita selalu memiliki kasih yang besar, yang dapat ditebar, yang dapat disebar, menjadi berkat untuk semua orang. Itulah cara yang sederhana supaya kelahiran Yesus dapat disambut, dirayakan, sekalipun sederhana, tetapi membawa sukacita, membawa berkat bagi semua orang. Tidak cuma orang dewasa yang bisa melakukannya, bukan cuma mama papa, bukan cuma guru sekolah minggu, tetapi adik-adik sekalipun masih kecil, belajarlah melakukan itu. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, dengan percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita, maka marilah kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup baik-baik, jadi anak manis dengar-dengaran. Kita hidup menjadi terang yang kelihatan, sehingga sekalipun masih kecil, kita dapat hidup memuliakan Bapa yang di surga. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera Kristus selalu tinggal di hati kita, menguasai hidup kita sekarang ini sampai adik-adik besar dan dewasa nanti. Tuhan sertai dan berkati kita sekalian. Damai di hati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Persembahan yang Hidup yang akan dibawakan oleh Encik Like dan Encik Nanda. Masih semangat tuh adik-adik? Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan tarian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita.
Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan dan mengingat pesan firman bahwa karena kasih-Nya kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, Ku beri persembahan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini mari kita teduhkan diri kita, kita ambil sikap berdoa, dan marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena di hari yang penuh sukacita ini, kami boleh menerima berita gembira yang membuat kami sadar bahwa Engkau telah datang, terlahir ke dalam dunia untuk menebus dosa semua manusia. Menebus dosa mama dan papa, menebus dosa oma dan opa, menebus dosa kakak dan adik, menebus dosa kami anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya berita Natal yang membawa sukacita ini akan membuat kami semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami boleh hidup dalam kasih dan keselamatan yang sudah Engkau beri. Jadikanlah kiranya kami anak-anak terang yang memancarkan terang kasih Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Di rumah, di sekolah, di tempat kami belajar dan bermain, di mana-mana saja kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi terang Kristus yang kelihatan melalui tutur kata kami, cara bersikap kami, melalui tindakan-tindakan kami. Kiranya orang-orang akan melihat Kristus hidup di dalam kami. Kami serahkan kehidupan semua anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati selalu dengan kesehatan, kekuatan, diberkati dengan pertumbuhan perkembangan fisik yang baik, diberkati dengan suasana keluarga bersama dengan mama, papa, oma, opa, kakak, adik, saudara bersaudara, lingkungan rumah tempat tinggal kami yang akan memberikan kondisi yang terbaik bagi kami untuk dapat bertumbuh sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Anak-anak yang selalu mau hidup dalam kasih, anak-anak yang selalu hidup taat dan setia, rajin beribadah, suka melakukan apa yang baik, sehingga ini akan menjadi bekal bagi kami sampai kami menjadi besar dan dewasa nanti. Tuhan kiranya menuntun supaya kami boleh hidup penuh kasih, rasa hormat dan penghargaan kepada orang tua, kepada sesama kami manusia, sehingga kami pun dituntun memiliki masa depan yang baik. Ya Tuhan Yesus,
Engkau jaga pelihara kami anak-anak-Mu. Secara khusus dalam masa-masa pandemi corona ini. Lindungi kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi lemah dan sakit. Tuhan jaga kami. Tuhan pelihara kami. Tuhan berikan keselamatan dan kesentosaan. Karena itu, berkati juga kiranya orang tua kami, papa dan mama yang mendidik, membesarkan, merawat kami penuh cinta kasih, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah ketika mereka bekerja dan berusaha, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kebutuhan hidup kami tiap-tiap hari. Kami memohon berkat-Mu untuk pelayanan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Abraham Sario Sentra. Dimulai dari Penatua bersama dengan Komisi Pelayanan Anak di Aras Jemaat, unit pelayanan anak yang ada di kolom-kolom, kiranya diberkati selalu di dalam nama Tuhan. Untuk dengan setia, tekun, rajin dan penuh sukacita melakukan pekerjaan Tuhan yang baik ini bagi perkembangan rohani anak-anak sekolah minggu. Kiranya hikmat marifat, kesehatan, kekuatan dicurahkan sehingga pekerjaan pelayanan ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang baik yang memuliakan nama Tuhan, tetapi juga yang mendatangkan manfaat yang banyak dan maksimal bagi pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah semua yang telah mengambil bagian melayani dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Abraham Sario Sentra. Diberkati guru-guru sekolah minggu yang menjadi pembawa pujian, bahkan yang menuntun acara ibadah, keyboardis, kantoria, bahkan tim multimedia, anak-anak sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan liturgi. Diberkatilah di dalam nama Tuhan. Semua yang dapat kami lakukan di tempat ini saat ini, kiranya itulah yang menjadi persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan sebagai tanda ibadah kami kepadamu. Dan biarlah kiranya kami semua selalu mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dalam menyambut Natal Yesus Kristus di tahun ini, bahkan menyongsong tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan, kami percaya Tuhan menguduskan dan menerimanya bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Inilah kami Tuhan. Dengar dan sambut doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi anak-anak. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu Encik jemput semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Telah Lama Ku Cari-Cari, dan diundang kepada seluruh guru sekolah minggu untuk dapat membawakan puji-pujian. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh
Adik-adik yang dikasihi, diberkati dalam nama Tuhan, saudara-saudaraku, dari tempat ini kita diutus untuk pergi menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus yang kelihatan, baik di rumah, di sekolah, di mana-mana saja. Karena itu, marilah kita tunduk dan memohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Allah, penyertaan kuasa Roh Kudus, kiranya menjaga keluar masuk kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita sudah selesai, silakan duduk. Dan sekarang kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Penatua Anak Sekolah Minggu Jemaat Abraham Sario Sentra, Encik Heni Nayon. Hai adik-adik, sabar sebentar ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Encik mau mengucapkan terima kasih pertama-tama pada Tuhan Yesus yang sudah menuntun dan menyertai kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Dan juga Encik mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Inneke Kamasi MTH yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Encik juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir dan begitu semangatnya mau beribadah. Bersama orang tua yang hadir juga di pagi hari ini, Encik mengucapkan terima kasih. Kiranya ibadah kita di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Encik juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deti Kewas Pangemanan bersama keluarga, dan juga kepada keluarga Bapak Pendeta Wilson yang sudah ada bersama-sama dengan kita saat melayani dan senantiasa mendukung Komisi Pelayanan Anak. Kiranya kebersamaan kita ke depan boleh saling melengkapi dan saling mendukung dalam pelayanan masing-masing. Dan tak lupa kepada seluruh guru sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra yang dengan penuh setia melayani Tuhan melalui pelayanan anak sekolah minggu. Encik juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada setiap pribadi dan keluarga yang sudah membantu dan mendoakan pelayanan anak sekolah minggu di Gemim Abraham Sario Sentra. Yang bisa Encik sebutkan di sini itu kepada keluarga Ibu Syamas Jane Parengku Antompodung, ada juga Kak Rizal Pakasi, keluarga Penatua Rosi Tangantung Lintang, ada juga Kak Indah Sumolang, dan yang terakhir adalah Kak Edis, Kak Gladys Menayang yang meskipun jauh tapi masih senantiasa memperhatikan pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus dengan segala kelimpahan berkat dan rahmat-Nya memberkati setiap pribadi dan keluarga yang sudah begitu peduli pada pelayanan anak di Gemim Abraham Sario Sentra. Terima kasih, dan di akhir kata atas nama Komisi Pelayanan Anak Gemim Abraham Sario Sentra mengucapkan selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.